Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasanya karena iman. Apa itu berpuasa karena iman? Itu berpuasa yang bukan hanya ikut-ikutan, akan tetapi berpuasa meyakini bahwasanya puasa ini diwajibkan oleh Allah Rabb kita, dan kita adalah budaknya, hambanya yang wajib taat kepadanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang diberikan kemudahan kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum masuk kepada tema khutbah kita, yaitu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatib mewasiatkan atau mengingatkan tentang adab melaksanakan salat berjamaah Jumat. Salah satu adabnya adalah apabila kaum muslimin datang ke masjid dalam keadaan khatib sudah naik ke atas mimbar dan azan dikumandangkan, maka langkah yang paling baik adalah langsung mengerjakan salat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat daripada mendengarkan azan dan kemudian baru setelahnya mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dikarenakan mendengarkan khutbah Jumat lebih utama
dibandingkan mendengarkan azan. Mendengarkan khutbah Jumat lebih utama dibandingkan mendengarkan azan, kemudian setelahnya baru melaksanakan salat tahiyatul masjid dalam keadaan khatib sedang mengumandangkan khutbahnya. Yang kedua adalah bagi jamaah yang baru masuk ke dalam masjid dan khatib sudah naik ke atas mimbar dan khatib sudah memulai khutbahnya, maka disunnahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan salat tahiyatul masjid. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian ada seorang sahabat Nabi masuk ke dalam masjid dan langsung duduk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbahnya dan bertanya, "Asallaita raka'atain?" Wahai fulan, apakah kamu sudah salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid? Kemudian fulan tersebut menjawab, "Belum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasalli raka'atain." Bangunlah dan salatlah 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya apabila kaum muslimin masuk ke dalam masjid dan khatib sudah naik ke atas mimbar sedang berkhutbah, maka jangan lupa sebelum duduk di masjid salat tahiyatul masjid sebagaimana penghormatan kita kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar sehari ataupun 2 hari lagi kita memasuki Ramadan yang insyaallah taala di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan berpuasa kita wajib mencontoh puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bukan hanya sekedar menahan makan dan minum sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa as-siyamu minal akli was-surb, innamas siyamu minal lagwi war-rafath." Bukanlah puasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia dan perbuatan rafath. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini khatib ingin menceritakan dengan seringkas-ringkasnya bagaimana puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah berniat di dalam hati di malam hari sebelum terbit fajar subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'as siyama minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena iman dan berharap pahala, menahan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai terbit benang putih dari benang hitam, yaitu sudah masuk waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih yang mana beliau bersabda, yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makannya dan minumnya serta syahwatnya karena aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasanya karena iman. Apa itu berpuasa karena iman? Itu berpuasa yang bukan hanya ikut-ikutan, akan tetapi berpuasa meyakini bahwasanya puasa ini diwajibkan oleh Allah Rabb kita, dan kita adalah budaknya, hambanya yang wajib taat kepadanya. Dan berpuasa karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap pahala maksudnya adalah berpuasa tidak merasa berat saat berpuasanya, tidak merasa panjang hari-harinya, tidak merasa sulit saat berpuasanya, karena ikhlas berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Sebelum berpuasa, maka dia bersahur pada waktu bersahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Dan waktu bersahur yang paling bagus adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 60 ayat orang membaca Al-Quran sebelum azan subuh, yaitu kalau seandainya kita hitung menit, sekitar 15 menit atau 20 menit atau setengah jam sebelum azan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersahur bersama sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian tidak berapa lama dikumandangkan azan subuh. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, berapa jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpuasa bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan qadru 50 atau 60 ayat, sekitar orang membaca ayat Al-Quran 60 sampai 50 sampai 60 ayat, sekitar 15 menit atau 20 menit. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh. Jangan sampai seorang yang berpuasa tertinggal salatnya, salat 5 waktu terutama, karena tidak akan sah dan tidak akan diterima puasa seseorang yang tidak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah seluruh amal ibadahnya. Orang kafir tidak sah puasanya. Kemudian setelah itu, selama berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amalan-amalan berikut. Yang pertama yaitu berdoa. Beliau sangat memperbanyak berdoa saat berpuasa, baik di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari, ataupun di sore hari sebelum berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan saat berpuasa adalah memperbanyak sedekah dan juga memberi makan, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kemudian ketika seseorang di dalam bulan Ramadan dan saat berpuasa sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak khataman Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sungguh sangat merugi orang-orang yang di dalam bulan Ramadan sedangkan dia tidak bisa membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di setiap malam di dalam bulan puasa senantiasa didatangi oleh Jibril dan menghantamkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin yu'aridhuhu Al-Quran. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan saat bulan Ramadan, dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam membaca bersama-sama Al-Quran. Maka sungguh sangat merugi orang-orang di dalam bulan Ramadan lebih banyak membaca yang lain selain daripada Al-Quran. Usahakan hatamkan Al-Quran walau sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengaku bermadzhab Syafi'i, perhatikan perkataan Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah. Kana Syafi'i rahimahullahu taala yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Berarti kalau seandainya 60 kali hatam, berarti satu harinya 2 kali hatam. Berarti satu harinya membaca 60 juz. Ini imam yang sebagian besar kaum muslimin mengaku bermadzhab Syafi'i, akan tetapi sebagian besar pula jauh amalannya dari perbuatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siang harinya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, seperti berjimak, memasukkan kemaluan kepada kemaluan, makan dan minum, kemudian mengerjakan hal yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang membuat seseorang tambah segar ataupun yang semisalnya. Kemudian muntah dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dar'ahul qai fala qadha alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha." Siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib baginya untuk berbuka. Kemudian yang kelima adalah seseorang berhijamah, berbekam saat berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Kemudian orang yang berniat buka puasa meskipun tidak makan dan minum, niatnya di dalam hati jika ingin berbuka maka batal puasanya. Kemudian yang ketujuh adalah murtad, keluar dari agama Islam. Maka seorang yang murtad batal puasanya dan tidak sah puasanya. Kemudian sifat puasa Nabi Muhammad SAW saat beliau berpuasa, beliau senantiasa menjauhi dosa-dosa yang menghapuskan atau mengurangi pahala puasa. Kita tidak ingin puasa kita puasanya orang awam, puasanya orang yang bukan ahli, puasanya orang yang biasa, yang tidak ahli. Para ulama salaf di antaranya Maimun bin Mihran mengatakan, "Inna ahwanas siyami tarqut ta'ami wasyarab." Orang yang puasa yang paling rendah adalah puasa yang cuma melaksanakan, meninggalkan makan dan minum saja, sedangkan hal-hal yang diharamkan masih dikerjakan. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, di antaranya rubba shaim hadduhu min siyamih al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Berapa banyak? Berarti sangat banyak dari kaum muslimin yang berpuasa
cuma dapat lapar haus, tidak ada pahalanya. Dikarenakan puasa-puasa masih mengerjakan yang haram. Puasa-puasa, orang berpuasa adalah meninggalkan yang halal, meninggalkan makan halal, dia tinggalkan demi puasa. Minum halal, dia tinggalkan demi puasa. Bersetubuh halal dengan istri, dia tinggalkan demi puasa. Akan tetapi dia meninggalkan yang halal, tetapi kemudian dia mengerjakan yang haram. Apa itu hal-hal yang diharamkan saat berpuasa? Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan seluruh perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan dia untuk berpuasa. Allah tidak perlu puasanya kalau masih berdusta. Para pedagang yang masih berdusta, para pedagang yang masih menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup dan segala macam yang bentuk daripada kedustaan dan kepalsuan, bersaksi palsu, bersumpah palsu, maka tidak bermanfaat puasanya. Puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innamas siyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah berpuasa termasuk daripada orang yang hanya menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa adalah menahan perbuatan lagu. Lagu adalah perbuatan sia-sia. Termasuk daripada perbuatan sia-sia adalah menghibah, membicarakan orang lain dengan keburukan tidak di hadapan orang lain tersebut. Namimah, mengadu domba antara dua orang sehingga dua orang tersebut bersitegang, berkelahi. Kemudian mendengarkan musik, bermain, menyanyi dan bermain musik. Dan sangat ironi, kadang-kadang di dalam bulan Ramadan sudah mengganggu kaum muslimin. Di tengah malam bulan Ramadan, jam 2, jam 3 diputar lagu-lagu yang mungkin itu dianggap sebagai kasidah, akan tetapi itu bermusik di masjid-masjid kaum muslimin. Ini pelanggaran yang sangat menyimpang dari syariat Islam, dan itu tidak dibenarkan. Dan seorang pendakwah, seorang khatib harus jujur bahwasanya itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Di samping mengganggu kaum muslimin yang lain di tengah malam, jam 2, jam 3, apalagi yang disetel adalah musik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan, berarti hal tersebut diharamkan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan perzinahan, menghalalkan khamar, menghalalkan alat-alat musik. Bagaimana kalau seandainya itu disetel di masjid-masjid kaum muslimin? Oleh karena itu, saat berpuasa jauhilah mendengarkan musik dan nyanyian, karena itu termasuk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada di dalam agama Islam nyanyian Islami, tidak ada di dalam agama Islam musik Islami. Semuanya diharamkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik telinga kita diperdengarkan kepada murattal, niscaya akan sangat berpahala dibandingkan mendengarkan musik-musik meskipun itu dikatakan sebagai musik religi. Kemudian termasuk yang diharamkan dan mengurangi pahala puasa dan membuat puasa adalah puasa yang hanya dapat lapar dan haus, yaitu mengatakan perkataan-perkataan kotor, keji, porno yang berkaitan dengan syahwat. Terutama kita di media sosial banyak yang kita lihat, terutama kita di media sosial banyak perempuan-perempuan yang berjoget tidak menutup aurat, maka ini sangat mengurangi pahala puasa, sangat mengurangi pahala puasa seseorang. Maka hati-hati dengan apa yang ditonton. Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sumta falyansum sab'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim wa da'adzal jar." Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah telingamu, matamu, lisanmu dari dusta. Jangan hanya berpuasa perutnya saja, jangan hanya berpuasa lapar dan hausnya saja. Kemudian setelah itu saat berbuka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau mengucapkan bismillah, makan, minum, kemudian setelah itu beliau mengucapkan dhahabadh dhama wa batallatil uruq
wa thabatal ajru insyaallah. Ini adalah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Satu lagi khatib mengingatkan bahwasanya satu yang dilarang saat berpuasa, dan ini sering terjadi, yaitu berkelahi, bertengkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yashab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia melakukan sakhab. Sakhab artinya adalah mengangkat suara, bertengkar, berkelahi, mencaci, memaki, melaknat, termasuk di dalamnya komentar-komentar kita di media sosial. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا لطاعتك في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.